Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Nurutijana. Saya akan menjelaskan tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Yang selanjutnya yaitu tafsir dari surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, iman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, yaitu yang berbunyi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan hak atau benar, yakni membawa kebenaran dan tiada keraguan di dalamnya. Tulis Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata musaddiqo artinya adalah membenarkan. Yang dibenarkan adalah kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Meskipun kata minal kitab berbentuk mufrad atau tunggal, makna yang dimaksudkan adalah jamak, yakni Al-Kutub. Kitab-kitab yang dibenarkan Al-Quran tersebut Taurat, Zabur, dan Injil, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebelum ketiga kitab itu diubah oleh manusia. Dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, muhaimin alaih artinya adalah pengawas, pengontrol, dan penjaga kitab-kitab terdahulu, serta menjadi saksi terhadapnya sekaligus menjadi saksi untuknya mengenai keabsahannya. Ini salah satu fungsi Al-Quran. Selain membenarkan bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil, Al-Quran juga menjadi hakim atas keabsahan kitab-kitab tersebut. Sehingga ketika saat ini didapati ada kitab yang isinya bertentangan dengan Al-Quran, maka ia tidak bisa dipercaya keautentikannya. Apa saja isi dari kitab terdahulu yang sesuai dengan Al-Quran, maka itu adalah benar. Dan apa saja isi dari kitab terdahulu yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu adalah batil. Kata Ibnu Juraij seperti dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang berbunyi, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ibnu Abbas telah menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenaan dengan orang-orang ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah.
Awalnya Rasulullah itu diberi pilihan untuk memutuskan perkara mereka atau mengembalikan perkara itu kepada kitab mereka masing-masing. Namun kemudian Allah menurunkan ayat ini. Dengan turunnya ayat ini, kata Ibnu Katsir, Rasulullah diperintahkan untuk memutuskan perkara di antara mereka atau ahli kitab dengan apa yang ada pada Al-Quran. Rasulullah tidak boleh memutuskan dengan mengikuti hawa nafsu mereka, termasuk dengan kitab mereka yang sudah terdistorsi dan sudah diubah sesuai hawa nafsu mereka. Ayat ini juga berlaku umum, bahwa segala keputusan orang beriman hendaklah berdasarkan Al-Quran dan tidak boleh ada yang bertentangan dengannya. Agama ini telah sempurna, nikmat Allah yang diberikan kepada kaum muslimin sudah cukup, dan Allah telah meridhoi agama Islam ini menjadi manhaj kehidupan semua manusia. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, tiap umat memiliki syariat masing-masing yang berbunyi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, yang artinya untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, syir'ah adalah tuntunan, minhaja adalah jalan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan syir'ata adalah apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya berupa agama, sistem, aturan dan hukum-hukumnya. Sedangkan minhaja adalah jalan terang yang ditempuh manusia dalam beragama. Ibnu Katsir menjelaskan, seluruh nabi dan rasul ajaran tauhidnya sama, yakni la ilaha illallah. Adapun syariatnya yakni mengenai perintah dan larangan kadang berbeda-beda. Ada kalanya sesuatu hal dalam syariat diharamkan, kemudian dalam syariat yang lain dihalalkan dan kebalikannya. Ada juga yang diringankan dalam suatu syariat, sedangkan dalam syariat yang lain diperberat. Hal demikian itu karena mengandung hikmah yang tidak terbatas serta hujah yang jelas bagi Allah dalam menentukannya. Selanjutnya yang keempat yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang berbunyi walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Seandainya Allah menghendaki, mudah saja baginya menjadikan seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga kiamat tiba menjadi satu umat saja. Namun Allah hendak menguji manusia, karenanya Dia memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Telah dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Allah telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji hamba-hambanya dengan memberi pahala kepada orang yang taat dan menyiksa mereka yang durhaka. Seperti halnya yang ditulis oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, yaitu berlomba-lombalah kamu semuanya berbuat pekerjaan yang baik di dalam dunia ini dengan memegang pokok pertama yaitu ketaatan kepada Allah dan percaya bahwa di belakang hidup yang sekarang ini ada lagi hidup, yaitu akhirat. Yang selanjutnya yang kelima adalah semua akan kembali kepada Allah. Yang berbunyi ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Seperti kata Buya Hamka, di belakang hidup yang sekarang ini ada lagi hidup akhirat. Ini yang harus kokoh kita yakini, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah dan akan diberitahukan apa yang diperselisihkan. Maksudnya, apa yang diperselisihkan ini adalah tentang akhirat itu sendiri. Seperti orang kafir yang tidak percaya adanya akhirat. Mereka berselisih mengenai hal yang pasti ini. Karenanya, kelak mereka akan diberitahu dan mendapatkan balasannya siksa neraka.
Sedangkan bagi mukmin yang beramal soleh, mereka pun akan mendapat balasannya, yaitu berupa surga. Yang selanjutnya yaitu kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah, yaitu merupakan kitab yang benar dan tiada ada keraguan di dalamnya. Allah telah membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sekaligus menjadi hakim atas kitab-kitab tersebut. Sebab kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah tidak otentik lagi karena telah diubah oleh manusia. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu Al-Quran adalah pegangan hidup. Ia harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Yang ketiga yaitu setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri-sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidup mereka saat ini. Namun secara akidah dan pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu Allah menjadikan umat manusia beragam untuk menguji mereka dan memberi kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang selanjutnya, semua manusia akan kembali kepada Allah dan mendapatkan balasan atas apa yang mereka yakini dan apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Dan yang terakhir yaitu Fastabiqul Khairat. Di ayat ini merupakan ayat yang memotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.